Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan. Dia Allah yang luar biasa buat kita. Dia Allah yang baik buat kita. Mari saatnya kita boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam doa malam, mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh datang. Bersama kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh datang padamu Tuhan dalam ibadah online. Percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ingin disanjung, Allah yang ingin selalu dipuji oleh segenap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kesempatan kami Tuhan, untuk kami boleh meninggikan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kemampuan kami boleh meninggikan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini saat yang terindah buat kami Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa penuh iku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh iku,
kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, haleluya, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
Haleluya, haleluya, Yesus. Sungguh Tuhan, saat kami boleh berada dekat dengan Engkau Tuhan, kedamaian, ketenangan, bahkan kekuatan yang mengalir dalam diri kami semakin berlipat dan berlipat. Karena Engkau sumber dari segala sesuatu, sumber kekuatan kami, sumber kedamaian kami, sumber ketenangan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan pujian, dengan ucapan syukur kami menaikkan penyembahan kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan kedamaian yang Kau berikan buat kami Tuhan. Saat kami boleh dekat, kami melekat. Saat kami boleh menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh kepujian, kemuliaan, keagungan hanya kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan pemikiran kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima benih firman. Apa yang boleh tertabur, boleh tertanam, boleh bertumbuh. Kami boleh merasakan hasilnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali lagi kepada Bible Class kita tentang kitab Ulangan.
seri yang ke-51. Sambil mengingat terus latar belakang, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk menyeberang tanah perjanjian, dan Musa, kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa melalui 4 khotbah Musa. Dan pendengar aslinya itu adalah generasi yang baru yang ada di Moab, dan ketika mendengarkan khotbah Musa ini, kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang sudah disampaikan 40 tahun yang lalu di Gunung Sinai. Nah, ayat kunci kitab Ulangan adalah, dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan itu adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini adalah duet run on me. Hukum yang pertama yang disampaikan 40 tahun yang lalu dalam kitab Keluaran, dan hukum yang kedua, hukum yang sama disampaikan di dalam kitab Ulangan. Kita sudah sampai Ulangan pasal yang ke-15. Ingat ya, kita sudah belajar tentang eksposisi tentang 10 titah di khotbah kedua, dan kita sudah sampai penghujung hukum-hukum upacara di bagian khotbah yang kedua ini. Oke, jadi dalam hukum upacara minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang tahun pembebasan hutang. Dan minggu ini kita membahas 2 hal tentang tahun pembebasan, tentang hal yang sama, pembebasan. Yang pertama tentang pembebasan budak, saya sampaikan, dan hukum tentang ternak sulung. Itu akan kita pelajari juga hari ini. Jadi ada 2 pokok yang akan kita pelajari. Mari kita baca Ulangan pasal 15 mulai ayat 12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari ternak tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Nah, minggu yang lalu dibahas tentang tahun pembebasan hutang. Itu tahun ke-7, tahun sabbatical years. Nah, minggu ini kaitannya dengan pembebasan hutang itu. Ya. Jadi kaitannya adalah tentang pembebasan seorang budak atau hamba. Nah, dalam konteks sebelumnya kita kan masih ingat ya, kadang seorang tidak mampu membayar hutangnya, lalu menjual dirinya sebagai seorang hamba kepada kreditor itu. Nah, kalau hutangnya besar dan itu membuat dia harus bekerja selama 6 tahun, maka ia akan dibebaskan pada tahun ke-7, pada tahun Sabat, tahun pembebasan hutang. Nah, kemarin waktu kita ibadah, kita belajar bersama-sama melalui YouTube, lalu Jojo anak saya nyeletuk, berkata begini, wah kalau gitu bisa punya pikiran nakal seperti ini ya. Misalnya sekarang tahun ke-6, nah tahun depan adalah tahun Sabat, pembebasan hutang. Wah, kita punya pikiran licik dong. Kalau gitu tahun ini kita hutang sebanyak-banyaknya, tidak bisa bayar, jadi budak setahun, tapi nanti di tahun depan kan tahun Sabat, dibebaskan seperti itu. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Oke. Di dalam ayat ini, pasal ini, bagian ini, ya,
Ingat ya, misalnya lihat ini di sini. Misalnya tentang di lingkaran pertama. Ini yang tadi itu yang pertama ini loh. Pikiran nakal ini ya. Misalnya di tahun yang pertama ini, nomor 1 lingkaran pertama ini kan tahun ke-6. Ini tahun ke-7, tahun Sabat, tahun pembebasan hutang. Nah, ada si A, dia punya hutang. Mesti dibayar sampai 6 tahun. Tapi masalahnya tahun depan itu tahun Sabat. Jadi nomor 2 ini tahun Sabat ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini pinjam dengan pikiran nakal, enggak apa-apa pinjam aja. Tahun ke-6 nanti tahun ke-7 semuanya bebas. Enggak bisa. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa hutangnya tidak ikut bebas di tahun ke-7. Walaupun tahun depan itu tahun Sabat, tapi dia harus bayar hutangnya dilunasi sampai tahun ke-6. Baru atau dia bekerja sebagai budak sampai tahun ke-6, baru tahun ke-7 dia bebas. Jadi aturan hukum yang pertama, ingat ya, ini hukum kedua ulangan. Hukum pertama disampaikan dalam kitab Keluaran dan Imamat 40 tahun yang lalu mengatakan bahwa yang berhutang itu dia harus menjalani 6 tahun. Walaupun tahun keduanya adalah tahun Sabat, tapi dia tidak serta-merta, saya bagi lagi, tidak serta-merta bebas di tahun Sabat ini. Dia hutang harus dilunasi selama 6 tahun jadi budak. Baru tahun ke-7 dia bebas. Ini aturan firman Tuhan. Nah, tetapi itu kan fitur Keluaran ya, hukum yang pertama. Nah, dalam fitur yang baru, hukum yang kedua, dalam ulangan ini, firman Tuhan menambahkan bosnya, majikannya, tokenya itu harus melakukan lebih dari sekedar membebaskan. Harus memberi dengan murah hati. Itu yang kita pelajari ya. Ingat, karena disebutkan dalam ayat ini, budak itu saudara. Nah, dalam istilah saudara dalam istilah arti nasional, berarti saudara itu mitra perjanjian atau sesama Israel, sesama suku, atau sesama lebih dekat lagi, kaum keluarga, lebih dekat lagi sanak saudara. Seperti itu. Nah, ini menekankan, ingat ya, walaupun di lain suku, walaupun itu lain puak marga, ingat, saudara itu adalah sesama nasional, Israel, satu bangsa. Jadi menekankan suatu persatuan nasional, bukan kekasan suku dan keluarga. Nah, secara spesifik disebut saudara itu orang Ibrani. Nah, memang istilah Ibrani ini kata perjanjiannya yang lama yang jarang sekali digunakan. Tapi kalau saudara kalau suka bahasa Inggris, maka saudara akan mendengar kata Ibrani itu sering muncul. Hebrew. Jadi orang yang berbahasa Inggris atau dunia barat seringkali mengatakan orang Israel itu Jewish, Yahudi, Israel. Orang Indonesia lebih banyak Israel. Tapi kalau orang-orang di sana lebih banyak mengatakan Hebrew. Nah, dalam bahasa Ibrani ya, lihat di sini. Ini bahasa Ibraninya Ivri. Ya, ini bisa dibaca seperti B atau Vav. Ivri seperti ini. Ivri Hebrew bahasa Inggrisnya itu pertama kali muncul sebagai nama sukunya Abraham, keturunannya Abraham. Jadi istilah Ibrani ini banyak digunakan oleh bangsa asing ketika menggambarkan keturunannya Abraham, ya, keluarga Abraham. Yakub di Mesir dibedakan, orang Mesir, orang Ibrani, dan orang Hamitik, orang Mesir. Yusuf juga. Yusuf waktu dijual di Mesir, dia juga disebut orang Ibrani. Musa, orang Israel di Mesir, disebut orang Ibrani. Dan itu Ibrani itu lekat sekali untuk orang-orang Yahudi, orang Israel pada masa sekarang. Jadi itu istilah yang muncul pertama kali waktu Kejadian pasal 14 ayat yang ke-13, keturunannya Abraham.
Jadi ingat ya, kalau dari penelusuran keturunan naik dari Abraham larinya ke Eber. Makanya dari kata Eber lalu muncul Ibrani seperti itu. Hebrew, Ivri. Nah, dalam Kejadian pasal 10 ayat 21 memang terjemahan baru pakai kata Eber. Ya, terlahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari PIMK mengatakan Eber ini dengan kata Ibrani, menggantikannya dengan kata Ibrani. Jadi dari sini kita bisa paham Ibrani itu menunjuk kepada Abraham, terus sampai Yakub, Israel, Musa, sampai sekarang. Tapi kalau ke atas itu mengukuhkan perjanjian kepada Sem. Lihat ya keturunannya ya. Sem itu anaknya si Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Lihat Sem, di sini ada Eber, di sini ada Abraham. Disitulah arti dari kata Ibrani, ya. Oke, kita balik lagi ke pokok kita karena kita sedikit menyimpang masalah Ibrani. Nah, balik lagi. Tadi itu ada budak itu orang Ibrani, saudaramu. Bahasa keren orang Indonesia Timur, basodara. Budak sama bos itu basodara, sesama orang Ibrani. Oke, jadi sebagai bos, Alkitab mengatakan, perjanjian lama, Pentatuk menyatakan, engkau sebagai bos majikan, engkau ketika tahun ke-7, tahun pembebasan budak itu, engkau bukan saja membebaskan, tapi engkau harus memberi dengan limpahnya, memberi. Nah, dalam idiom Ibrani, secara harafiah, Anda pasti harus membuat kalung untuknya. Ini kata kerja infinitive absolute perfect. Itu penghormatan ya, ingat ya, Yusuf ketika di Mesir dari budak dia dikalungi simbolis, dikalungi kalung seperti itu. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkannya engkau harus memberi dengan limpahnya memberi. Nah, memang di tahun ke-7 pembebasan budak, lunas tidak lunas, orang Israel yang sebagai bos, sebagai majikan diperintahkan untuk membebaskan dan dengan murah hati menjadikan berkat untuk budaknya. Apa saja? Dari kambing dombamu, ternak, ini harta, tempat pengirikan, ini gandum, tempat pemerasan, anggur dan zaitun. Nah, berarti standarnya diberikan dalam Keluaran dan Imamat. Hukum yang pertama, standarnya sesuai dengan berkat yang diberikan Allah kepadamu. Harus punya spirit ya, seperti Tuhan memberkati orang Israel. Harus punya sebanyak Tuhan memberkati. Nah, itu Tuhan berikan petunjuk kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, ini pertanyaan banyak orang ya, kok sampai segitunya sih aturan Tuhan itu? Ingat nih, yang pertama ya, setelah budak itu kan bekerja 6 tahun. Dan ingat, budak itu tidak dapat upah. Nah, ingat, budak itu berarti hanya punya sedikit. Mungkin pakaian yang melekat atau pakaian yang diberi, mungkin ada beberapa hal benda-benda yang diberi, tapi tanda petik dia tidak punya apa-apa. Kalau dia dilepaskan saja dengan tangan kosong berarti membahayakan kebebasannya. Kenapa? Ingat loh, dia dulu jadi budak karena berhutang. Nah, untuk bayar hutangnya dia jadi budak. Nah, kalau sekarang bebas, kalau tidak mendapat modal, dia masuk lingkaran setan lagi. Untuk punya modal, dia harus jadi budak. Itu sebabnya Tuhan paham ini. Kamu harus memberkati dengan limpah. Ingat ya, yang kedua, dulu Tuhan melakukan yang sama waktu menebus mereka dari Mesir. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, memberikan emas, perak, harta benda, pakaian, permata, uang. Orang Israel penuh kelimpahan dari tetangga-tetangga mereka.
hampir sama seperti merampoki mereka. Tapi Tuhan yang mau menggerakkan mereka. Itu kemurahan hati Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kamu dulu budak, aku berkati melalui orang lain. Sekarang, kalau ada saudaramu yang keluar di tahun ke-7, kamu harus memberkati dengan limpah. Seperti caraku tadi itu. Ya. Yang ketiga, ini prinsip yang penting. Kenapa sampai segitu? Ingat, Tuhan itu owner. Tuhan itu bohir. Tuhan itu pemilik sejati harta kita. Ingat ya, kesejahteraan kita, berkat yang melimpah, yang mereka nanti nikmati, itu bergantung pada rahmat anugerah Tuhan. Ini penerapan buat kita. Ya, camkan ini, orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, akan menuai banyak. Nah, dari sini kita paham ya, Tuhan Yesus itu peduli dengan masalah sosial. Mengawasi pembayaran upah kerja walaupun mereka ini hanya budak. Budak itu tidak terima duit, tapi Tuhan peduli. Ya, next. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikianlah juga kau berbuat kepada budakmu perempuan. Nah, di ayat 16-17 ini Musa kasih jalan keluar juga. Kalau ada budak yang terlalu terikat pada keluarga majikan dan tidak mau tinggalkan, dikasih jalan keluar. Nah, ini pertanyaan lagi, kok bodoh ya? Kok sampai segitu bodohnya? Punya hutang, hutangnya sudah dianggap lunas tahun ke-7, sekarang dia bebas. Tapi dia tidak mau bebas. Kan logikanya itu orang bodoh kan? Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya di aturan hukum pertama ya, kitab Keluaran. Nah, pada akhir 7 tahun budak bisa memutuskan apakah dia mau bebas ataukah dia tetap jadi budak. Nah, itu pertanyaan lagi kan, kenapa mau jadi budak? Karena dalam kitab Keluaran diceritakan bos tuannya memberi dia istri dan anak. Selama 6 tahun perbudakan dia tahu. Bosnya kasih istri, istrinya itu punya anak. Ya. Nah, aturannya walaupun tahun ke-7 bebas, tapi karena istri dan anak yang dilahirkan dari istri walaupun anak kandungnya dia, aturannya adalah anaknya dan istrinya itu punyanya bos. Makanya kenapa saudara, contoh ya, saudara kan pernah baca dalam kitab Injil ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari seorang perwira. Tapi dalam Injil yang lain disebut hamba. Yang betul yang budak atau anak? Sama. Nah, ceritanya seperti ini. Kalau budak itu dikasih istri oleh tuannya, ketika dia bebas, istri dan anaknya itu masih punyanya bos, tidak boleh dibawa pergi. Nah, pilihannya kalau budak ini cinta sama keluarganya, istri dan anaknya waktu jadi budak, maka dia pilih, bos, aku menetap saja jadi budak di rumah bos. Karena cinta keluarga daripada bebas merdeka. Nah, itu sebabnya jalan keluarnya telinganya ini harus ditindik. Tanda dia akan melayani bosnya selama-lamanya. Nah, kata Ibrani dipakai kata selama-lamanya itu kata olam. Nah, itu sama seperti Allah yang kekal. El olam. Olam itu artinya selama-lamanya, kekal ya. Nah, makanya mesti didefinisikan dari konteksnya. Apa artinya dia jadi budak selama-lamanya. Nah, ada dua arti ya, bisa selama-lamanya atau sampai batas-batas yang ditetapkan. Beberapa ahli tafsir, rabi atau guru agama Yahudi mengatakan sampai tahun Yobel, tahun ke-50, puncak dari siklus 7 kali 7 tahun sabat. 7 kan angka sempurna kan. Nah, 7 angka sempurna dikalikan 7 tahun sabat. Nah,
Setelah itu kan 49. Baru tahun ke-50-nya bebas, namanya tahun Yobel, seperti itu. Nah, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, atau sampai tuannya mati. Dia bebas bawa istri dan anaknya lagi. Atau istilah olam itu berarti lebih banyak rabi-rabi berkata enggak, dia seumur hidup mengabdi di situ sebagai budak. Nah ini dari sini kita bisa paham ya. Nah, dua simbol kenapa ditindik telinganya pada pintu. Ingat ya, kalau dengar telinga itu bicara dengar-dengaran, taat. Nah, pintu itu simbol kasih pada rumah tangga. Berarti ingat ya, kenapa budak itu ditindik di pintu? Budak itu diikat dalam rumah tangga tapi dengan kasih, rela. Melalui telinganya, organ tubuhnya untuk mendengar dan taat sama tuannya seumur hidupnya. Makanya dikatakan seperti itu. Nah, ritual ini dilakukan di rumah tangga itu ya, rumah tangga tuannya, bukan di ruang kudus, di tempat kudus, di tabernakel, di bait Allah atau gerbang kota. Nah, memang harus ada saksi. Nah, Alkitab mengatakan saksinya Allah, Taurat mengatakan saksinya Allah. Tapi catatan Septuaginta, Pesita, Targum Aram mengatakan ya wakil dari Allah itu hakim yang mesti dengar seperti itu. Nah, ritual ini membuat ketika budak itu ditindik bahwa dia jadi budak yang permanen. Oke, satu penerapan lagi. By the way, ingat ya, berkali-kali kan saya ngomong, orang yang ditindik telinganya dulu itu di masa PL itu budak. Jadi kalau laki sekarang ditindik itu berarti budak, seperti itu gambarannya. Ayat 17b, demikian juga kau berbuat kepada budakmu perempuan. Nah, pengaturan budak perempuan lebih banyak diatur daripada hukum pertama ya, di Keluaran pasal 21. Nah, budak perempuan, ingat ya, karena dia perempuan, kadang-kadang bisa jadi eksploitasi seks. Nah, di Israel diatur, dia boleh jadi gundik, selir ya. Jadi bukan istri utama tapi selir atau gundik, atau bisa menjadi istri. Bisa jadi istri anaknya, istri tuan, atau diambil istri sebagai tuannya sendiri, bosnya itu. Jadi budak perempuan itu menjadi bagian di dalam rumah tangga. Ingat gini ya, ini misalnya ini rumah, budak itu tinggal di luar. Ada namanya pavilion, kalau kita bilang sosoran di luar. Budak tidak tinggal di rumah, budak itu tinggal di luar. Nah, kalau budak perempuan menjadi istri, berarti dia menjadi bagian dalam rumah. Nah, ingat, pengaturan Tuhan ini berarti Tuhan itu peduli masalah sosial, masalah wanita. Wanita itu dianggap nomor 2, laki-laki utama. Ini budak loh, budak perempuan lagi. Tapi Tuhan peduli. Lihat pengaturannya ya. Apa pengaturannya? Dilindungi dengan 3 peraturan. Yang pertama, kalau budak itu dari saudaramu sesama orang Ibrani, sesama orang Israel, tidak boleh dijual kepada bangsa lain, non Yahudi, karena kamu terikat janji sama Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang tidak disukai, kenapa? Kadang-kadang mau dijual sama orang, kenapa? Karena tidak disuka lagi. Misalnya dia selir kan, selirnya yang budak, tidak mau senang lagi, tidak disukai lagi, tak jual sama orang lain, tidak boleh, karena sudah jadi gundik, selir atau jadi istri. Jalan keluarnya dia harus ditebus, dibeli oleh keluarganya seperti itu. Nah, kalau dijodohkan sama putra bos, dia harus dianggap sebagai anak. Nah, kalau istrinya bos, istrinya anaknya bos, berarti walaupun asalnya budak dianggap setara, equal. Berarti berhak dapat makanan, pakaian, dan kalau haknya tidak diberi, dia boleh dibebaskan seperti itu. Yang ketiga, aturan ketiga, kalau misalnya gini, ada seorang ayah terpaksa menjual anaknya jadi budak karena hutang, papanya ini diatur tidak boleh menjual ke perbudakan yang kejam. Harus cari rumah tangga yang bisa memperlakukannya sama seperti anaknya. Itu aturan Tuhan. Keren kan? Keren enggak? Ingat ya,
Tuhan Yesus itu peduli tentang masalah sosial, perkawinan dan wanita. Ingat ya, ini budak wanita. Ayat selanjutnya. Janganlah merasa susah apabila engkau melepas dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Nah, jangan merasa susah apabila engkau melepaskan dia. Ingat ya, kadang-kadang bos bisa mengeluh, waduh 6 tahun dia melayani sebagai budak. Mau tahun ke-7. Nah, ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Net Bible menerjemahkan 2 kali waktu dari seorang pekerja yang dipekerjakan. Pada Indonesia masa kini, ia telah bekerja untuk kamu dengan separuh upah seorang pelayan. Nah, secara literal bahasa Ibrani untuk setengah dari biaya. Opo ya arti ini? Nah, ini artinya ya. Ingat ya, kenapa 2 kali lipat? Budak itu jam kerjanya hamba siang dan malam. Beda sama buruh. Buruh kan dari pagi sampai petang. Tapi budak jam kerjanya non-stop. Yang kedua, budak itu bekerja gratis. Tapi pekerja buruh harus dibayar. Seperti itu. Nah, Yesaya yang ketiga. Yesaya pasal 16 ayat 14 mendaftarkan bahwa kalau pekerja itu batas waktu kerjanya itu 3 tahun. Sama seperti kode Hammurabi. Itu kode yang ada, kode etik, kode hukum yang ada di timur dekat kuno itu ya. Nah, makanya budak itu kan 6 tahun. Berarti 2 kali lebih lama dari pekerja upahan harian. Wow. Jadi hukum kedua ini menawarkan apa? Motivasi ganda. Bos, jangan terlalu rakus, jangan terlalu pelit untuk membebaskan hambamu. Jadi logikanya seperti ini. Bos, kamu sadar dia sudah bekerja padamu 2 kali lipat. Nilainya 2 kali pegawai upahan biasa selama 6 tahun. Makanya kamu harus melepaskan dia dengan memberkati dia dengan limpah. Apa konsekuensinya? Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Kalau sebagai bos dia punya iman, kalau saya taat firman Tuhan, saya bebaskan dia, Tuhan Allah akan memberkatinya dalam segala hal yang dia lakukan. Ingat ya, janji berkat Tuhan itu sebagai imbalan ketaatan. Itu dinyatakan dalam kitab Ulangan. 4 kali. Pasal 15 ini saja yang kita pelajarin 4 kali dinyatakan seperti itu. Kalau kamu taat perintahku tentang pembebasan hutang, pembebasan budak, kamu dapat upah. Berkat Tuhan. Ingat ya, berkat perjanjian mengikuti ketaatan perjanjian. Kalau taat, di belakangnya berkat. Wow, itu keren itu. Jadi sikap bos yang taat firman Tuhan, dia mengasihi hambanya, memaafkan hambanya, membantu dengan tempat budak yang merdeka itu. Next, topik selanjutnya. Anak sapi dan kambing domba jantan yang pertama lahir harus dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Sapi itu tidak boleh dipakai untuk menarik pajak dan domba itu tidak boleh dicukur. Setiap tahun kamu sekeluarga harus makan dagingnya di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilih Tuhan. Tetapi kalau ternak itu cacat, misalnya pincang atau buta atau cacat berat lainnya, kamu tidak boleh mempersembahkannya kepada Tuhan Allahmu. Setiap orang baik yang bersih maupun yang najis boleh memakannya di rumahmu seperti makan daging rusa atau daging kijang. Darahnya tak boleh dimakan tetapi harus ditumpahkan ke tanah seperti air. Nah, ini hukum ternak sulung. Saudara pasti tidak bisa menemukan ya, senadanya di mana. Pelan-pelan ya, lihat. Yang pertama kan penghapusan hutang, minggu kemarin. Nah, baru saja kita belajar pembebasan hutang. Nah, sekarang hukum ternak sulung. Apa senadanya? Semua harta kita itu milik Allah. Allah itu bohir, Allah itu pemilik, owner.
Tapi Allah hanya minta buah sulung. Allah hanya minta ternak sulung. Kenapa? Itu mengajari kita menyerahkan harta milik kita. Paham ya? Kalau kita taat menyerahkan harta milik kita yang menjadi hak Tuhan, berarti kita mengakui Tuhan itu memiliki harta saya. Makanya jangan minta kepada Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, tapi kalau kita tidak pernah taat, tidak mungkin seperti itu. Jadi hukum ini ada dalam hukum pertama di PL, ya, dalam Keluaran ya. Ini pedagogis. Pedagogis itu ngajar, ya, pengajaran. Mengorbankan anak sulung, mengingatkan apa? Dulu nenek moyang kita ditebus dari Mesir ketika semua anak sulung Mesir meninggal. Nah, pedagogis ingat ya, setiap saat kita diingatkan untuk mengajar next generation, generasi selanjutnya. Saya mengajari anak, anak mengajari cucu, cucu mengajari canggah. Itu terus menerus, itu namanya pedagogis. Nah, ceritanya ingat ya, pada waktu Keluaran ini patung Firaun Ramses kedua di pintu masuk kuil Abu Simbel. Nah, lihat apa arti tulah ke-10 bagi Firaun. Di Mesir itu Firaun itu dianggap dewa. Dan wabah terakhir itu diarahkan penghukuman Tuhan kepada dewa terakhir. Siapa? Firaun sendiri. Jadi Firaun dianggap dewa, anaknya putra sulungnya dianggap pewaris taktanya itu juga dianggap dewa, dan akan dibantai Sang Maha Kuasa, Tuhan Allah Israel. Dan itu sebabnya ini pukulan terakhir bagi kerajaan Mesir dan Firaun yang dianggap dewa, dan 9 tulah itu dewa-dewa Mesir dikalahkan. Sekarang dewa terakhir. Wow. Dan ada ratapan nasional ya. Bangsa Mesir termasuk sampai Firaun kehilangan anak sulung, dari ternak, binatang sampai anak. Dan itu belum pernah terjadi. Dan ingat, Paskah ini mengingatkan Paskah. Besok minggu depan kita belajar ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu di ambang. Kalau aku melihat darah, lewat. Makanya disebut Paskah. Pasah, melewati. Ingat, satu Mesir dihukum, tapi di Goshen Israel pasang tanda darah. Nah, itu sebabnya ketika orang Mesir dihukum mati, orang Israel dilewati Paskah, diselamatkan. Tapi Tuhan menuntut sekarang, kuduskan bagiku semua anak sulung, semua yang terdahulu dari kandungan orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Semua yang sulung dari binatang maupun dari anak itu milik Tuhan. Itu sebabnya menurut kitab Keluaran, anak sulung harus dikorbankan pada hari ke-8 setelah lahir. Nah, ternak sulung dipakai hukum Allah untuk memberkati dan mendukung, bukan saja disuruh, tapi diserahkan kepada siapa? Imam. Dan ingat, pemberian buah sulung itu diberikan kepada imam. Yang sama seperti sekarang kan, orang memberikan persembahan 1/10, memberikan buah sulung, diberikan kepada gembala yang ada di gereja seperti itu. Oke, penerapan buat kita. Saya mau tutup dengan suatu kisah penerapan hari ini ya. Ada seorang yang bernama John Harburg dan istrinya, dia tinggal di rumah yang keren, sangat indah di Seattle. Interiornya, eksteriornya, wow, sebagian besar dari kaca. Jadi banyak ratusan perkakasnya menghiasi ruangan-ruangannya. Wah, ingat ya, kalau kaca kan disinari matahari kan keren. Sampai bak cucinya, bak mandinya, rak-rak bukunya, semua perapian dari kaca seperti itu. Kalau kita pasti super hati-hati, khawatir kalau ada yang pecah ya. Nah, saya punya 2 koleksi buku. Beberapa hilang, dipinjam orang dan ada kembali. Yang koleksi kedua koleksi mainan pesawat. Saya sempat kesal juga waktu pesawatnya dijatuhin sama anak kecil dari anak dari staff itu ya. Aduh. Tapi beda sama John Harburg, dia berkata begini sama istrinya. Dia suka ngundang orang untuk
tamu untuk melihat menjelajah isi rumahnya dengan bebas. John Holbrook ini seorang peneliti seni kerajinan Amerika Serikat yang asli. Tapi dia sumbangkan seluruh koleksinya juga, seninya juga, ke museum seni di Seattle. Dia berkata begini, saya bukan pemilik, saya ini cuma orang yang dapat tanggung jawab untuk merawat. Tujuan hidupku bukan menimbun, tapi berbagi. Nah, penyataan ini sama seperti Alkitab ya. Mazmur 24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ingat ya, tiap hari kita dikelilingi oleh barang-barang yang bukan milik kita, tapi kita akui milik kita. Laptop saya, baju saya, sepatu, kendaraan, rumah, HP, uang, pasangan, keluarga, nyawa. Tidak ada satupun milik kita. Waktu kita mati, semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Hidup pun sekarang pun miliknya Tuhan. Ingat ya, Mazmur tadi kan berkata apa? Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Allah itu pencipta, tapi dia juga pemilik. Tapi dia mengizinkan kita memakai sumber dayanya, dan kita dipercaya jadi pengelola yang dipercaya. Semuanya akan kembali, semuanya akan ditinggal. Bijaksanakah kita dan murah hati kita dalam mengelola harta milik Tuhan? Engkau pelit atau engkau murah hati? Semuanya pinjaman dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini biarlah kasih kemurahan-Mu, kuasa-Mu boleh menolong kami. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah menjadi berkat buat kami semuanya. Buka tangan kita dan terimalah berkat. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat melimpah, rohani jasmani dalam hidup kita, kesehatan kita, kebutuhan kita, keluarga kita, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan.